Tegak lurus. Gak apa-apa. Jadi emang ini ya saya Kita senang merasa juga memang Pak Jokowi ada bagus memimpin Ya, negara saya ini. ingin- Deliver. saya ingin menambahkan dulu. Gimana Prof Musni? Jadi sebenarnya kalau bicara dinasti politik itu terjadi di mana-mana. Heeh. Coba kita lihat di Filipina. Itu kan bongbong Marcos. Tapi itu setelah orang Jatuh. itu tidak Ya, berkuasa. setelah jatuh dulu. Terjadi misalnya di Thailand. Itu kan Thaksin Shinawatra. Setelah tidak berkuasa di situ. Nah di sini orang lagi berkuasa ini apa Ya sebenarnya? karena aturannya nggak melarang Prof, nggak apa-apa. Tadi saya sudah katakan, sebenarnya saya ingin bertanya, apakah itu bukan nepotisme? Kalau berangkat dari undang-undang lahirnya tadi TAP MPR, masih berlaku itu Pak, belum dicabut Pak. Kemudian undang-undang yang saya sebutkan tadi itu kan dasarnya akibat Pak Harto melakukannya. Maka lahirlah Oke. undang-undang itu. Artinya apa? Tidak boleh secara undang-undang, juga secara etik. Oke. Menyalahgunakan kekuasaan itu tidak boleh Pak. Dan itulah yang sebenarnya kita sampaikan. Enggak sebentar Prof, jadi Anda melihat bahwa ini Tidak Pak sampai Jokowi pada menyalahgunakan kekuasaan. penyalahgunaan Sebentar, kekuasaan Mbak. deh. Kayaknya nggak sampai pada gitu. Ya, Ini kan Pak Jokowi juga memanfaatkan menyatakan. kekuasaan, bukan Oke. memanfaatkan Memanfaatkan. Bapak nanti salah kekuasaan loh itu ngomongnya, sendiri, gitu loh. langsung atau enggak Kalimat langsung. hukum itu jelas dan tegas ya. Artinya kalimat yang harus kita bangun untuk kita kan bertanya nih, bukan soal dilarang atau tidak. Etik Dilarang atau menurut undang-undang tidak, kalau Anda tidak percaya dilarang. itu TAP Tidak. MPR dengan Kan saya sudah undang-undang ceritakan tadi. pada Pak Musni Itu sejarahnya kan dicabut itu itu, muncul. nepotisme. Tidak boleh kalau nepotisme Pak. Makanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 15 itu dibatalkan oleh Mahkamah Ya. Konstitusi. Tapi Pak. undang-undang Mas nomor Henry sudah 28, bilang tidak TAP MPR dilarang, nggak dibatalin sama Bu. dengan TAP MPR saya. nggak Oke, dibatalin Prof, Bu. bentar. Nggak Sama dibatalin. dengan saya. Balik TAP Saya MPR mau ini tanya, belum Ibu. Dibatalin katanya. Nggak dibatalin TAP MPR, masih Ya, berlaku berkaitan itu. dengan nepotisme itu kalau dia dilakukan memang dia disuruh, dimasukkan. Seperti yang dicontohkan Mas Henry tadi. Pak Harto meletakkan anaknya menjadi menteri. Oke. Benar kan? Itu ya. Proses pemilihan Lalu langsung. ingat, Ya. dulu pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh siapa zamannya Pak Harto. Dan Pak Harto tuh berkuasa berpuluh-puluh tahun. Semuanya ada Bu, di terusin, Bu. jajaran kekuasaan. Bu, Bukan terusin. bukan hanya anaknya loh. Enggak, itu tadi tuh. Yang meletakkan jabatan di provinsi kepala-kepala Iya, daerah waktu itu tuh? siapa? Siapa yang milih? Siapa Saya tuh? tanya. Siapa yang milih? Miripnya sama Bukan kejadian hari ini rakyat, nih soalnya nih. bukan rakyat. Sama nih. Pilih. Sama hari ini nih. Sekarang ini. Pemilihan langsung. Belum Pak, pemilihan itu. langsung PJ loh Mas Sama nih hari Henry. ini. sekarang, PJ. Hari ini juga begitu tuh. PJ sekarang. Balik lagi ke tema kita dulu. Balik, Balik dulu ke tema sorry, kita, jangan balik, keluar Bu. konteks dulu. Nah ini Iya. kan poinnya adalah anak-anaknya Pak Jokowi ini kan tidak ditunjuk Pak Jokowi, dipilih oleh Memang masyarakat. tidak pemilih ditunjuk langsung, Pak, pemilihan langsung. tetapi melalui partai politik. Oke. Itulah yang saya katakan tadi itu neopatrianisme. Oke. Iya. Tadi saya Ah, bilang itulah yang saya kalau katakan. undang-undang hukum boleh. Sekarang Masalahnya patut atau tidak ya, sudah kita patut bahas atau tidak tadi. itu Ah. ya urusannya negarawan. Oke. Apakah kemudian aparat akan bermain yang nggak tahu juga kan Ya, susah dibuktikannya. Tadi patut atau tidak urusannya negarawan Anda bilang? Iya dong. Kalau makin Berarti Pak Jokowi negarawan nggak kan, negarawan nih sekarang. Makin nih. negarawan kan makin mengerti. Berarti itu Pak patut Jokowi atau kurang tidak. negarawan sekarang Itu menurut Anggi Anda? yang ngomong loh. Nggak, kan saya menyimpulkan dari ngomong, pernyataan nggak Anda. nyebut nama. Kalau Anggi kan aman. Enggak, kan kurang negarawan kan. Jadi menimbulkannya begitu. Oke, nanti Makasih ya Mas Anggi. Apa Mbak Anggi ya? Makasih kita Mbak Anggi. dengerin deh Kaisang dulu deh. Kalau gitu Kaisang bagaimana mempersiapkan dirinya untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Kita lihat bersama. Prof Musni nih, Prof, begini nih kurang lebih sosok yang akan nanti menjadi pemimpin kepala daerah nih. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Siap apa enggak sih? Tadi kalau Jadi bicara gini, patut nggak Pak, patut, punya kapasitas kita- atau enggak? Ya tadi memang tidak patut kalau menurut saya. Nggak Kedua, patutnya kenapa? iya tadi kan disebutkan itu kepatutan itu sendiri kan ada etik. Etik itu juga. Kemudian kita ini kan ingin pemimpin yang punya pengalaman, Oke. punya track record, punya rekam jejak. Ini masih anak-anak lah gitu ya Pak. Dia mesti belajar dulu Pak. Mic-nya Kayak tolong, Megawati Pak. Setelah begitu lama Presiden Soekarno lengser, kemudian ditempa dengan berbagai tempaan itu sendiri, jadilah beliau presiden. Kita hormati. Prof, tapi- Sama contoh misalnya Mbak Tutu, Puan. Puan itu dididik jadi ketua fraksi, kemudian jadi menteri, jadi ketua DPR.
Dipersiapkan. Mesti begitu Prof, dipersiapkan negeri sebentar, ini. Prof. Karena negeri ini tidak boleh coba-coba. Prof, tapi menurut teman-teman PSI, Kaisang punya kemampuan itu dan jadi game changer bahkan Ya, untuk bisa itu memimpin pandangan Depok. mereka. Tapi pandangan saya sebagai sosiolog Oke. mengatakan seorang pemimpin itu harus dipersiapkan. Dan itulah yang dilakukan para pemimpin di berbagai dunia itu yang namanya dinasti politik. Hillary Clinton, dia menjadi menteri luar negeri. Tetapi sudah dipersiapkan jadi apa? Ibu negara kan? Kemudian akhirnya bertarung. Calon Sama, presiden, ya. jadi sama dengan ini, dengan anaknya Marcos. Itu beliau setelah lama tidak berkuasa, Oke. akhirnya menjadi ini presiden sekarang ini. Mic-nya Nah, dipakai, itulah Mbak. yang kita harapkan di negeri Oke. ini, Nggak Pak. usah Negeri ikut-ikut. ini besar, Pak. Jangan kita permainkan dengan menunjuk anak-anak yang nggak ada pengalaman, Pak. Kita paham yang Iya. dinyatakan oleh Prof. Musni itu adalah bahwa seseorang yang masuk wilayah kekuasaan harus melalui proses meretrokrasi. Nah, kita ingat dulu contoh Demokrat waktu itu kan Mas AHY langsung jadi calon gubernur. Kok diam aja Pak Musni gitu kan? Lagi sekolah di Australia, Lagi sekolah jadi ditarik langsung langsung jadi nyalon, cagup. gitu kan? Tapi memang sekali lagi yang pasti Bang Sendri mau bilang Jadi kan saya mau bapaknya saya tidak bantah, Pak. berkuasa Saya mau lagi. sampaikan. Lalu Pada Captain saat itu Dewanter. Pak SBY sudah tidak jadi presiden. Iya,